Kita akan mulai dengan sebuah hadis yang mulia, hadis yang cukup panjang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengharamkan kezaliman buat dirinya dan juga untuk seluruh hamba-hambanya. Disebutkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, yarwihi ar-rabbih azza wa jalla, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya yang maha tinggi dan maha mulia, atau maha mulia dan maha tinggi, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri, dan aku jadikan juga dia haram di antara kalian, maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Jangan menyakiti, gunjing dan fitnah, jangan mengambil materi, jangan menyakiti fisik, jangan masuk ke zona dan ranah orang lain. Lalu dikatakan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan sesat, kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Lalu kemudian Allah mengatakan juga, ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali aku berikan makan. Maka mintalah makanan itu dariku, pasti aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum atau aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang, kecuali aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian itu, aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak melakukan kesalahan-kesalahan di siang dan di malam hari, dan akulah satu-satunya mengampuni semua dosa-dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakan aku, dan kalian juga tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian, jin dan manusia bersatu, dan semuanya memiliki hati yang sama, tingkat tertinggi dari ketakwaan, misal semua hatinya sama dengan Nabi Muhammad SAW, semua jin dan semua manusia, maka itu tidak akan memberikan manfaat apapun, tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya, jin dan manusia bersatu, semuanya memiliki hati yang paling buruk seperti hatinya Fir'aun misalnya, na'udzubillah, semuanya sama, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengurangi sedikitpun dari kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhiyatu atau mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya jin dan manusia berkumpul di satu tempat. Nah, di sini ada satu potongan terjemahan saya lupa tadi sampaikan, ya. Awwalakum wa akhirakum, maksudnya yang pertama di antara kalian dari Nabi Adam sampai yang akhir di antara kalian manusia terakhir. Jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berkumpul, ya. Semuanya berkumpul di satu lembah, kemudian semuanya minta masing-masing hajatnya, dan aku berikan setiap individu itu haknya, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan.
Nah, lalu diangkat. Kalau kita celupkan jarum di lautan, kita angkat, tidak akan ada sedikit pun yang berkurang dari air laut tersebut. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma wafiyakum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Ya. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya amalan-amalan perbuatan kalian, sholat, puasa, dan yang lainnya, aku catat semuanya untuk kalian. Kemudian, aku akan memberikan balasan yang baik untuk itu semua. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Maksudnya balasan dari amal baiknya. Dan barang siapa mendapatkan selain daripada itu karena berbuat dosa, dapat hukuman, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang panjang lebar ini, kalau kita ingin jelaskan tentu cukup panjang lebar, tapi kita ingin titik beratkan potongan hadis. Ya, potongan pertama hadis, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu wa waja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Dari hamba-hambaku sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ini jadi saksi bahasan kita, ya. Dan subhanallah, hadis-hadis seperti ini kalau didengarkan oleh para ulama salaf, maka mereka ketakutan sekali. Takut sekali. Ya. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang kezaliman dan dirinya dan melarang semua hamba-hambanya, lalu kemudian Allah perjelaskan yang mengharamkan untuk kalian itu adalah yang telah memberikan kalian makan, memberikan kalian pakaian, ya, dan segala macam yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka mereka takut sekali. Mereka langsung bersungkur, berlutut, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mereka lebih hati-hati setelah itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, Kana Abu Idris al-Khawlani, bahwasanya Abu Idris al-Khawlani, salah satu ulama yang masyhur di kalangan tabi'in, idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Kalau dia menyampaikan tentang hadis ini, membacakan, maka dia langsung tersungkur berlutut karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru baca hadisnya, mereka sudah seperti itu. Subhanallah, kita kadang-kadang dibacakan hadis, dibacakan ayat, diberikan penasihat, mendengarkan ceramah sampai 1 jam, 2 jam, tapi semua tidak ada manfaat. Tidak menyentuh dan tidak mengubah hidupnya. Tidak ketakutan dengan masalah-masalah seperti ini. Padahal ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Saudaraku seiman, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah satu pengajar yang masyhur, ya Masya Allah, Allah berikan keberkahan panjang umur sampai sekarang masih mengajar di Masjid Nabawi, dan beliau fokus membahas hadis terutama Sunan An-Nasai. Dan anak beliau Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad yang masyhur, ya beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, Allah berikan keberkahan luar biasa di keluarga ini karena ayah dan anak dua-duanya ulama. Beliau mengatakan dalam Fathul Qawi atau Fathul Qawi, ya, kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menghalanginya dari dirinya. Padahal Allah itu memiliki kudrah atau kemampuan. Namun tidak ada kezaliman dari Allah selamanya. Hal itu disebabkan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuatkan itu dalam banyak ayat Al-Quran. Contohnya misalnya dalam surah Al-Mu'min ayat 31. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak akan pernah mau kezaliman bagi hamba-hambanya. Dan juga dalam surah Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan makna di sini juga bisa diambil dari ayat-ayat ini adalah Allah akan menolong para orang-orang yang terzalim dengan caranya, dengan hikmahnya, dan tidak akan pernah masuk di akal manusia. Orang-orang yang berbuat zalim hanya mengatakan kok bisa. Ya memang akan bisa. Ada campur tangan Sang Pencipta Allah dalam kehidupan kita dan sangat nyata. Kalau anda dizalimi, maka anda bersabar, anda minta petunjuk dari Allah SWT, Allah akan berikan pertolongan-pertolongan yang tidak masuk di akal manusia itu sendiri. Kemudian juga dalam surah Yunus ayat 44, Allah juga mengingatkan, Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Dalam sebuah riwayat disebutkan, akan datang hari riwayat Sahih riwayat Bukhari, ada seseorang yang akan datang hari kiamat, dihadapkan di hadapannya 99 buku amal, semuanya penuh dengan dosa.
Dan setiap buku amal, satu buku amal sepanjang pandangan mata. Waktu dihadapkan di hadapannya, lalu Allah SWT tanya kepada dia, apakah ya, ada di antara yang kamu lihat ini kezaliman atasmu? Dia bilang tidak ya Allah, diakui semua. Lalu Allah mengatakan, apakah ada malaikat-malaikatku yang menzalimimu? Mencatat yang tidak kau kerjakan misalnya? Dia mengatakan tidak ya Allah. Allah mengatakan, apa kau punya alasan kenapa kau kerjakan semua ini? Maka dia mengatakan tidak ya Allah. Maka Allah mengatakan pada hari ini tidak ada kezaliman. Ya. Maka Allah mengatakan, apa kau punya amal? Dia bilang, amal apa ya Allah yang bisa mengimbangi semua dosa-dosa ini? Allah mengulangi lagi, maka kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengeluarkan sebuah kartu. Dalam hadis ini dikatakan bitaqah. Tulisannya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu ditimbang di timbangan amal solehnya, maka terlemparlah semua dosa-dosanya tersebut. Terkalahkan dengan itu. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada yang akan mengalahkan nama-nama Allah di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Tapi di sini Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya. Amal-amal soleh pun yang sudah kita lakukan dari awal kita balik, yang kita sudah lupakan amal itu, Allah akan ingatkan nanti di hari kiamat. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Sebagaimana juga dosa yang tidak sempat kita taubat darinya, akan diperlihatkan semua itu. Ya. Di dalam surah An-Nisa juga ayat 40 Allah mengingatkan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menganiaya seseorang walaupun seperti biji sawi. Juga dalam surah Thaha, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 112, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadhma." Barang siapa mengerjakan amal-amal saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan tidak adil terhadapnya dan tidak pula pengurangan atas haknya. Ya. Dalam ayat yang masyhur juga Anda sudah tahu, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan pasti akan diterima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia akan diperlihatkan dan akan dihukum. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Allah menciptakan perbuatan hamba, di dalamnya terdapat suatu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka ia tidaklah berarti bagi Allah, ya. Maka itu tidak berarti Allah itu zalim. Sebagaimana Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat jelek lainnya yang dilakukan oleh hamba. Walaupun setiap perbuatan hamba adalah makhluk dan takdir atau ketetapan Allah. Allah tidaklah disifati kecuali dengan perbuatannya saja dan tidak disifati dengan perbuatan hamba-hambanya. Setiap perbuatan hamba adalah makhluk dan ciptaannya. Namun Allah tidaklah disifati dengan sesuatu dari perbuatan hamba tersebut. Allah hanyalah disifati dengan sifat-sifat dan perbuatan yang dia lakukan sendiri. Diambil dari buku Jami' Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 36. Jadi ada banyak orang kadang-kadang mengatakan begini, kalau orang berzina dosa, lalu kenapa Allah takdirkan dia berzina? Ya sudah, Allah takdirkan saya, sudah, harusnya Allah tidak hukum saya. Misal contoh, apalagi banyak orang yang memang dia bukan mendahulukan imannya, tapi dia mendahulukan protesnya kepada Allah, ya. Orang-orang liberal banyak memprotes ayat-ayat Al-Quran, memprotes hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mendahulukan keimanannya, tidak mendahulukan isi hatinya, akal sehatnya, tapi selalu hawa nafsu saja yang mereka dahulukan, sehingga mereka memprotes Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, menciptakan perbuatan-perbuatan buruk seperti zina, mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, apa saja perbuatan yang tidak baik. Tapi itu sebagai ujian bagi hambanya. Terbukti Allah larang untuk melakukannya. Allah turunkan wahyu, nggak boleh. Semirip dengan Anda kerja di kantor, gitu kan? Tentu pemilik perusahaan tidak ingin Anda melanggar, tapi perusahaan akan mengatakan, nggak boleh loh dilanggar. Misalnya datang telat tidak boleh, ya. Kalau datang tepat akan dapat gaji, datang telat akan dipotong gajinya. Tidak boleh loh begini, tidak boleh loh begitu, tidak boleh misalnya merusak citra perusahaan, tidak boleh pada saat berdagang, membangun perusahaan dalam perusahaan, dan segala macam hal. Itu kan tidak boleh. Nah, tapi perusahaan tidak berharap Anda lakukan itu. Jadi perusahaan tidak dinisbatkan pada keburukan itu. Bukan berarti karena perusahaan yang Anda kerja ini mengatakan, ya, di sini peraturannya nggak boleh ya, misalnya datang telat, tidak boleh ya, keluar sebelum waktu pulang misalnya. Terus Anda mengatakan, oh kalau perusahaan itu sebenarnya
ya dia fokus ke masalah telatnya pegawainya. Bukan begitu. Karena perusahaan tidak ingin itu. Perusahaan ingin semua orang yang mendaftar jadi pegawainya bekerja maksimal. Dia dapat manfaat, pegawai juga dapat manfaat, kan begitu. Tapi itu diberikan peringatan, warning di situ supaya orang tidak melakukannya. Begitu. Jadi Allah SWT menciptakan perbuatan-perbuatan buruk ini untuk peringatan bagi hamba. Ujian bagi mereka. Jangan lakukan ya. Allah berharap, buktinya Allah larang dengan ancaman-ancaman. Dan Allah berikan kesempatan taubat bagi orang yang sudah terlanjur salah. Tapi perbuatan-perbuatan baik semuanya dimotivasi untuk Anda kerjakan. Dengan janji-janji yang positif. Misalnya lawan berbohong adalah jujur. Lawan memukul misalnya memaafkan. Misal contoh ya. Lawan menggunjing misalnya kita malah memuji. Dan seterusnya. Dan juga Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya, terutama berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Hati-hati. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sesungguhnya darah nggak boleh ditumpahkan sembarang, nggak boleh main tonjok orang buat berdarah tubuhnya. Harta nggak boleh diambil yang bukan hak kita. Dan kehormatan di antara kalian, nama baik, ya, tidak boleh dirusak. Itu haram hukumnya. Sebagaimana Allah telah haramkan dari kalian, ya, sebagaimana haramnya hari ini. Hari itu adalah hari, ya, musim haji, ya, hari-hari musim haji di bulan Zulhijjah. Ini haram berbuat dosa, gitu kan? Akan dilipat gandakan hukumannya. Di bulan kalian ini, ya, di hari itu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Bulan ini maksudnya bulan Zulhijjah, dan di negeri kalian ini maksudnya di Mekah atau di wilayah haram Mekah. Maka ini harus hati-hati, jangan sampai melakukan kezaliman-kezaliman, karena semua itu akan berat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga hadis yang masyhur, ya, yang sudah sangat masyhur sekali, hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat, muflis, ya. Nabi SAW sudah ingatkan, apakah kalian tahu siapa itu muflis, orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan itu. Tapi orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat telah membawa, ya, pahala lengkap, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya. Tapi sisi lain pernah memukul orang ini, pernah menzalimi orang itu, pernah mengambil hak orang ini, pernah tidak mengembalikan hak orang itu. Atau kama qala Nabi SAW, kemudian akhirnya datanglah orang-orang ini menuntut semuanya. Dan diberilah pahala-pahala dia sebagaimana kami sampaikan tadi. Hati-hati, ya. Anda yang sholat, Anda yang puasa, Anda yang sedekah, Anda yang haji dan umroh, tapi orang lain yang panen nanti menikmatinya di akhirat karena Anda menggunjing dia, memfitnah dia, atau mengambil materi dari dia, atau menyakiti fisiknya, ya. Dan tidak sempat Anda minta kehalalannya di dunia, ya. Atau sebaliknya, kalau sudah sampai habis pahala Anda, tidak cukup, kezaliman itu masih ada, maka akan diambil dosa-dosa mereka. Mereka yang zina, mereka yang riba, mereka yang membunuh, mereka yang menggunjing, mereka yang memfitnah, Anda yang dihukum di neraka. Kan rugi sekali. Ya, kita yang menanggung. Semua itu hanya karena mencoreng kehormatan dia. Hati-hati. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain yang perlu kita renungi sama-sama. Kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Level. Yang paling rendah riba itu, yang banyak orang makan uang riba, ya, segala macam bunga bank yang mereka tidak fikirkan haram atau tidaknya, atau minjamkan orang dengan minta bunga. Itu yang paling rendahnya dari 73 tingkatan, yang paling rendah hukumannya nanti, ya, seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Ya, ini bahaya sekali, berat, gitu kan. Dan sudah diingatkan dalam Al-Quran, kalau orang yang satu-satunya dosa yang dianjurkan untuk diperangi, Allah dan Rasulnya menantang perang mereka adalah riba. Hati-hati dengan ini. Di zaman kita ini riba luar biasa menyebar di sana sini, dan orang dengan nikmatnya menikmati itu tanpa memikirkan bahayanya, gitu kan? Kemudian kata Nabi SAW, dan level tertingginya riba yang paling beratnya itu setara dengan merusak citra, nama baik, kehormatan seorang muslim. Artinya merusak citra orang lain dengan gunjing, ghibah, ya, dengan fitnah. Ini teman-teman dengan menipu dan segala macam, ternyata ini
itu selevel dengan level tertingginya riba. Bayangkan, luar biasa. Berat sekali itu teman-teman sekalian. Oleh karena itu harus hati-hati. Jangan sampai Anda buka pintu ini. Kita belajar seperti ini teman-teman sekalian tujuannya agar kita mengetahui dan kemudian kita mengamalkan. Dan kita bukan sedang menghardik atau menyalahkan. Karena saya tidak mengenal Anda semuanya. Maka saya tidak tahu. Kalau ada yang Allah buat hatinya tersentuh dengan nasihat-nasihat ini. Maka segera dia ngambil sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat tanpa melihat saya yang menyampaikan. Kalau itu masa lalu penuh dengan dosa, dia segera bertaubat. Mumpung hari ini adalah hari emasnya, dia masih bisa bertaubat. Dan kalau dia sudah punya ilmunya, dia tidak melakukan, maka dia boleh menyampaikan dan menasihati kepada orang lain yang dia tahu sedang berbuat kezaliman.